Bukit Sofa. Pintu Bukit Sofa. Tapi Bukit Sofa itu emang sebesar itu doang, Pak? Apa aslinya besar? Bukit. Kayak di Papas. Iya, apa aslinya kayak lebih gede gitu? Itu kan Iya. udah tinggal Iya, di dikit. Papas. Di Papas. Oh. Dari api. Dulu tinggi. Dan lebih terjal dong, Iya. harusnya ya. Get ready. Yang tahun 2015 kan keren jatuh ya? Iya. Saya pas waktu itu, yang SHD jamaah SHD waktu itu hampir hanya kurang 5 menit. Jadi kerennya Pak, di tengah antara Safa Marwah Pak, besar, ya kerennya itu. Jadi waktu itu terjadi angin puyuh ya. Jadi kerennya itu kena terpa angin dan jantolannya jatuh ke tempat orang tawaf. Saya lihat di video, waduh kena langsung. Jadi peristiwanya menjelang maghrib kejadiannya. Itu hanya yang jemaah saya bawa itu hampir, alhamdulillah selamat. Oke, kumpul di sini ya, ya. Saya mau ini tempat bersejarah ini, ya. Saya sampaikan lagi, ini adalah namanya Jabal Qubais semua ya, memanjang itu sana ya. Ini dulu gunung tinggi, ya Pak ya. Dulu saya waktu awal saya sampai di sini itu banyak perumahan sini. Banyak perumahan penduduk. Kemudian ya mungkin dibebaskan, tetapi awal pembangunan ini jadi istana sekarang. Awal pembangunannya menimbulkan perbedaan pendapat karena ini tempat bersejarah, tapi karena raja mempunyai kewenangan akhirnya dibangunlah ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada minimal ada 3 peristiwa, ada tempat ini, situs ini. Pertama, makam Nabi Adam Siti Hawa. Walaupun ada sebagian mengatakan Siti Hawa itu ada di Jeddah, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan di Jabal Qubais. Wallahu a'lam sebelah mana, ya. Seperti makamnya Siti Hajar dan Nabi Ismail itu ada di Hijr Ismail. Tapi persisnya di mana wallahu a'lam. Dan tidak kurang dari 75 nabi itu ada di sekitar Tawaf Pak, makamnya itu. Tapi wallahu alam sebelah mana, karena jasad para nabi kan beda ya, ada para roh suci ya. Tapi sekitar 75 para nabi. Jadi setiap nabi yang diselamatkan seperti Nabi Nuh alaihissalam ya, setelah diselamatkan dari banjir bandang, beliau datang ke Mekah, meninggal di Mekah ya. Dan makamnya di sekitar area Tawaf itu. Kemudian jadi ada pertama ini makam Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kedua, batu Hajar Aswad diselamatkan waktu terjadi air bandang di zaman Nabi, disampaikan di sini. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim waktu memanggil manusia dari arah sini ya. Kemudian ini depan kita, coba lihat sana. Ini bersejarah betul ini ya. Ini bangunan ini banyak orang nggak tahu. Ini namanya adalah Maulid Nabi, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini, ya. Sekarang jadi perpustakaan. Hanya sayangnya pihak pemerintah tidak memberikan ini. Padahal ini adalah Maulid Nabi ini. Nggak ada, banyak orang nggak tahu. Hanya tertulis maktabah. Jadi itulah kelemahan dari pemerintah Saudi. Hal-hal situ bersejarah yang berkaitan dengan dakwah Nabi itu banyak yang tidak ada, banyak dihilangkan, kemudian nggak ada informasi dan sebagainya. Ini adalah, jadi waktu Nabi SAW, saya mau menceritakan tentang peristiwa bagaimana lahirnya Rasulullah SAW ya. Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, ya kan ya. Ayahnya Abdullah wafat waktu masih dalam kandungan. Usia berapa? Usia 6 bulan. Ya. Jadi beliau dilahirkan di sini, ya. Kemudian beliau, ya Rasulullah dibawa ke depan Ka'bah, dibawa ke kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib itu nama gelar. Nama aslinya siapa? Kuis berhadiah. Hadiah umroh. Ke Turki. Hadiah umroh. Abdul Muthalib itu gelar Pak. Jadi mengapa disebut dengan Abdul Muthalib? Ya. Abdul Muthalib artinya hambanya Muthalib. Jadi
Muttalib ini nama aslinya Abdul Muttalib namanya Syaibah aslinya. Jadi Syaibah ini anaknya dari Hashim. Hashim ini kakaknya Muttalib. Jadi Hashim ini ayahnya Syaibah ini dia biasa berniaga ke Palestina. Ya. Datang dari Mekah berniaga ke Palestina sampainya di Madinah. Ya, di Madinah tempat sekarang jadi Masjid Nabawi. Dulu ada namanya suku Bani Najjar namanya. Suku Bani Najjar. Di situ Hashim menikahi salah seorang wanita Bani Najjar. Ya. Kemudian lahir yang namanya Syaibah. Ya. Nah, kemudian Hashim ini melanjutkan perjalanan berniaga ke Palestina. Di Palestina Hashim meninggal dunia. Sehingga Al-Syaibah ini dalam keadaan yatim, ya. Nah, oleh pamannya Al-Muttalib waktu itu jadi tokoh di sini. Al-Muttalib ini mendengar bahwa di Madinah ada ponakannya yatim. Nah, sehingga Al-Muttalib ini datang ke Madinah minta kepada suku Bani Najjar agar Syaibah ini diizinkan untuk dibawa ke Mekah untuk diasuh karena Muttalib ini seorang tokoh, ya. Nah, nanti kami akan jadikan dia penerus saya, kata Al-Muttalib. Pertama nggak dikasih. Akhirnya setelah beberapa lobby diizinkan Syaibah ini dibawa ke Mekah dan diasuh oleh Al-Muttalib. Nah, karena pamannya Al-Muttalib ini berjasa membesarkan, mendidik sehingga menjadi tokoh juga, sehingga beliau menamakan memberikan gelar dengan namanya Abdul Muttalib. Artinya hambanya Al-Muttalib karena pamannya berjasa. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya, oke. Jadi dibawa ke sana, ya, dibawa ke depan Ka'bah. Kemudian oleh kakeknya, ya, yang bergelar dengan Abdul Muttalib ini dinamai Muhammad. Para tokoh masyarakat waktu itu protes karena nama Muhammad waktu itu nggak dikenal. Dan orang Arab biasanya menamakan anaknya itu dengan hal yang mengerikan lah, yang seperti Fahad singa, Asad singa kan. Jadi menamakan Sokher batu karang, ya, untuk nakut-nakuti musuh. Nah, itu orang Arab, ciri orang Arab. Namanya yang unik-unik. Dinamai Muhammad. Protes para tokoh itu. Mengapa dinamai Muhammad? Kami nggak mengenal nama Muhammad. Apa jawaban dari Al-Muttalib dan Abdul Muttalib? Aku berharap anak ini nanti menjadi orang yang Muhammad apa artinya? Terpuji. Ya, nama Muhammad itu artinya orang yang. Dan para pakar sejarah sepakat, ya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu bukan suatu kebetulan. Ya. Nabi lahir pada hari Senin. Ya. Hijrah ke Madinah hari Senin. Wafat hari Senin. Itu semua rekayasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau lahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ibunya wafat, ya. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah itu dikasuh oleh pamannya. Nah, itu semua adalah rekayasa Allah. Dan Nabi ini julukannya adalah Al-Ummi. Tidak bisa membaca dan menulis. Dalam keadaan Nabi tidak bisa membaca menulis saja, masih banyak yang meragukan Al-Quran. Ya, seperti para orientalis kan mengatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad, karangan Muhammad. Dan Nabi nggak bisa membaca menulis. Bagaimana kalau seandainya Nabi bisa menulis? Tentunya lebih banyak lagi yang meragukan Al-Quran. Jadi argumen itu sebenarnya Nabi dalam keadaan tidak bisa membaca menulis, argumen dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu kata para ulama bukan suatu kebetulan, semua adalah rekayasa Allah. Namanya adalah Muhammad atau Ahmad, orang yang terpuji. Nabi dipuji di langit, dipuji di bumi, ya, dipuji di alam semesta ini. Kemudian nama ayahnya siapa? Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Nabi adalah seorang hamba Allah, ya. Kemudian nama ibunya siapa? Aminah itu ada dua arti, ya. Pertama, orang yang dipercaya. Kalau laki-laki Amin, kalau perempuan Aminah, ya. Yang kedua adalah orang yang
yang bisa memberikan rasa aman. Jabal naon gitu. Ya. Nabi itu waktu usia 35 tahun, waktu renovasi Ka'bah, beliau langsung didaulat untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat aslinya dan dijuluki Al-Amin. Ini adalah Al-Amin yang kita percaya. Itu julukan dari masyarakat Mekah waktu itu, ya, sesuai dengan nama ibunya kan, Aminah. Dan Nabi selalu memberikan rasa aman kepada orang-orang sekitarnya. Jadi orang yang bersama Nabi itu selalu merasa nyaman, merasa damai. Dan seharusnya kok kita juga demikian, ya. Kalau ingin menjadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, harus jangan sampai keberadaan kita itu menjadikan orang lain tidak nyaman, kemudian menghindar, merasa muak. Na'udzubillah, ya. Kemudian nama yang membantu ibunya melahirkan Nabi, siapa namanya? Dukun bayi, nantinya dukun bayi siapa? Nah, ini betul-betul kuis berhadiah ini. Paraji. Buraji atuh. Oh, Buraji. Halimah ibu susu. Yang membantu Ibu Aminah melahirkan Nabi, dukun bayi. Siapa namanya? Siapa mah? Kubidan. Ya bidannya siapa yo? Namanya adalah Asy-Syifa, ya. Asy-Syifa, yang sehat, yang bahagia. Sesuai dengan Nabi. Nabi itu selama hidupnya baru sakit hanya 2 kali. Selama hidupnya, pertama sakit waktu diracun oleh orang Yahudi Madinah, ya. Dan itu membekas sampai meninggalnya. Yang kedua waktu wafatnya aja. Selama itu Nabi Masya Allah sehat walafiat, ya Nabi itu. Nabi juga orang yang sangat bahagia, walaupun pada hari itu tidak ada yang dimakan. Bahkan Nabi waktu perang Khandaq itu sampai mengganjal perutnya dengan 3 batu. Dalam waktu perang Khandaq itu, karena waktu itu musim paceklik di Madinah, panas, ya. Nabi sampai mengganjal perutnya dengan 3 batu. Dan itu dilihat oleh salah seorang sahabat, ya. Kemudian dia lapor ke istrinya. Barangkali kamu mempunyai makanan untuk Rasulullah. Kata istrinya, apa? Ada bang katanya, makanan tapi hanya untuk 10 orang. Goreng ubi. Ada makanan bang hanya untuk 10 orang. Sementara yang ada di Khandaq itu waktu itu sekitar 3.000. Ya, 3.000 tentara. Nah, coba sampaikan kepada Rasulullah, kata istrinya ini, bahwa kami hanya mempunyai hanya untuk 10 orang. Kami undang Nabi bersama 10 orang. Nah, oleh suaminya dilaporkan kepada Nabi. Tetapi Nabi kemudian mengumumkan kepada 3.000 tentara itu yang merasa lapar datang ke rumah Abdullah bin Jubair. Nah, berbondong-bondong kan juga. Makan hanya untuk 10, ya. Yang datang 3.000 kan. Nabi enggak makan. Datang semua. Kata suami, "Oh, gimana nih? Gimana nih?" Kata istri, tenang bang. Ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Akhirnya Nabi meminta kepada ya semacam makanan gandum lah, ya, gandum campur susu itu. Minta agar makanan itu yang untuk 10 orang itu dipanasin kan. Waktu itu Nabi langsung menyentuh, ya. Dikasih semua 3.000 dapat. Dan masih ada sisa lagi. Coba. Nah, ini namanya berkah, Pak. Yang kita minta kepada itu berkah, Pak. Bukan banyak. Berkah, ya. Walaupun sedikit tapi berkah. Ini Masya Allah, berkahnya apa? Doa Nabi SAW, ya. Nah, jadi Nabi itu yang membantu melahirkan ibu Nabi namanya siapa? Syifa. Nanti saya ulangi lagi nanti waktu. Ulang. Kemudian yang membantu yang menjadi ibu susu Nabi siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu penyabar. Kalau laki-laki Halim, kalau perempuan Halimah. Sa'diyah itu orang yang bahagia. Nabi itu Masya Allah sangat penyabar, ya. Masya tak tertandingi kesabarannya, coba. Dibully, dihina, dicaci, dilempari tai unta dan sebagainya. Masya Allah. Beliau tetap membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Dan ini yang menjadi penarik orang-orang yang akhirnya masuk Islam. Yang pertama kali memusuhi akhirnya menjadi menjadi pejuang sejati. Seperti Sayyidina Umar, coba lihat Sayyidina Umar. Kemudian yang apa lagi, siapa yang beli? Halimah Sa'diyah. Ya, itu sudah. Itu diantara nama kakeknya adalah Syaibah, ya. Syaibah artinya orang yang bijaksana.
Syaiba itu artinya Syaiba itu maknanya adalah orang yang bijaksana. Nabi itu sangat bijaksana sekali. Ya. Contohnya nih, salah satu contoh kebijaksanaan Nabi. Waktu Nabi SAW dipasrai untuk meletakkan Hajar Aswad. Waktu itu sudah didaulat untuk meletakkan Hajar Aswad dan mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi tidak mentang-mentang kemudian ngangkat Hajar Aswad langsung dipindahkan sendiri kan. Nabi kemudian menggelar sorbannya, Hajar Aswad diletakkan di tengah dan mengajak semua kabilah, ketua kabilah Arab Quraisy untuk mengangkat bersama-sama. Itu salah satu dari kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi memang subhanallah, Nabi itu ada memang penuh dengan teladan yang sangat indah bagi kita semua. Oke ya. Jadi dulu Pak, kalau saya baca di kitab Mir'atul Haramain itu ada gambar-gambar. Saya punya kitabnya. Sebelum dikuasai Saudi, sekarang kan dikuasai oleh dinasti Saud kan. Sebelum dikuasai Saudi Pak, di sini sering ada peringatan Maulid Pak. Pada Rabiul Awal itu melober sampai ke arah Masjidil Haram. Di situ masih ada. Iya, diadakan di sini. Ya. Nah, nanti kita foto bersama nanti kita berusaha bersama. Akhirnya sekarang ini dijadikan perpustakaan dan banyak orang nggak tahu, ya, banyak orang nggak tahu. Jadi ini adalah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ada istilah Maulud, ada istilah Maulid. Apa perbedaannya? A sama U aja. Ada istilah Maulid, ada istilah Maulud. Apa perbedaan antara Maulid dengan Maulud? Ada tempat. Maulud yaitu nabinya sendiri. Kalau Maulid orangnya. Hari lahirnya. Itu Maulid. Oh itu tadi di LED. Tidak. Oke, kita bersama ya. Ini ya. Dulu soalnya jam-jam main